Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas Tadris Biologi C semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal dengan wilayah kajian kualitas sarana belajar. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Implementasi Metode Inquiry untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi. Nah, latar belakang dari jurnal ini yaitu pada kenyataannya guru belum menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga masih banyak siswa yang belum mampu mencapai kompetensi yang diharapkan dengan optimal karena siswa tidak memiliki pemahaman konsep IPA dengan baik. Nah, metode dari penelitian ini yaitu menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, temuannya yaitu kegiatan pembelajaran pada kondisi awal yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai, di mana dalam pengamatan objek harus terencana dan sistematis dalam rangka untuk memperoleh informasi gejala alam biotik dan abiotik. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Pembelajaran Biologi Model STAD dan TGT ditinjau dari keingintahuan dan minat belajar siswa. Latar belakangnya yaitu salah satu faktor yang menentukan kualitas pendidikan adalah diselenggarakannya pembelajaran yang dirancang secara sistematis sesuai kaidah-kaidah pembelajaran yang efektif. Nah, pemilihan strategi pembelajaran harus mendapatkan perhatian secara seksama untuk menciptakan pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan menggunakan desain faktorial 2x2x2. Nah, temuannya yaitu terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran dengan TGT dan STAD, minat belajar yang tinggi dan rendah, keingintahuan belajar tinggi dan rendah, interaksi antara metode pembelajaran dengan keingintahuan belajar tinggi dan rendah. Jurnal yang ketiga yaitu berjudul Pengembangan Modul Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar IPA berbasis hasil penelitian pembelajaran. Nah, latar belakang dari jurnal ini yaitu materi pembelajaran yang belum secara optimal mengkaji berbagai persoalan dalam pembelajaran di sekolah dan belum tersedia modul yang secara spesifik mengulas tentang pembelajaran IPA yang aktif. Nah, metodenya yaitu analisis tujuan, analisis sumber belajar, analisis karakteristik mahasiswa berdasarkan kondisi mahasiswa di semester sebelumnya, menetapkan sasaran dan isi pembelajaran, menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, strategi penyampaian isi pembelajaran. Nah, temuannya yaitu hasil-hasil penelitian yang telah terpublikasikan di jurnal layak digunakan sebagai rujukan pengembangan modul karena lebih aplikatif dan memenuhi unsur kekinian. Oke, lanjut ke jurnal yang keempat, yaitu berjudul Comparison of Students' Scientific Literacy in Integrated Science Learning Through Model of Guide, Discovery, and Problem-Based Learning. Nah, latar belakangnya yaitu individu yang menyala erat dapat digambarkan secara praktis sebagai makhluk mampu menyelesaikan masalah kesehatan praktis dan kelangsungan hidup, berpartisipasi dalam debat dan keputusan membuat dalam praktik sosial, termotivasi untuk menemukan bahwa sains adalah hasil usaha manusia dalam praktik budaya. Nah, metode yang digunakan yaitu desain penelitian ini menggunakan eksperimen semu dengan static non-randomized desain kelompok pretest post-test. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda dan skala sikap. Nah, temuannya yaitu kedua model penemuan terbimbing dan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan literasi sains siswa. Oke, jurnal yang terakhir berjudul The Implementation of Cooperative Learning Model Numberhead Together atau NHT in Improving the Student Ability in Reading Comprehension.
Latar belakang dari jurnal ini yaitu perubahan perilaku siswa dalam konteks pengajaran merupakan keluaran dan upaya yang jelas guru dalam proses belajar mengajar. Mengajar merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh guru untuk membantu dan membimbing siswa dalam memperoleh perubahan dan perkembangan keterampilan, sikap, penghargaan, dan pengetahuan. Metodenya yaitu data dikumpulkan dengan tes untuk kuantitatif dan non-tes untuk kualitatif dengan menggunakan observasi, catatan lapangan, buku kerja siswa, lembar refleksi siswa, dan tes pembelajaran hasil. Temuannya yaitu peningkatan kompetensi pada siklus 1 sebesar 44% berkategori sangat baik, 56% berkategori baik, dan tidak siswa dikategorikan rendah. Siklus 2 yaitu 84% tergolong sangat baik, 16% dikelompokkan baik, dan tidak ada yang diklasifikasikan rendah. Oke, jadi kesimpulan atau keterkaitan kelima jurnal ini yaitu sama-sama membahas sarana bahan ajar yang dianggap paling sesuai untuk proses pembelajaran. Berbagai metode dan bahan ajar yang diuji coba terbukti menunjang belajar siswa. Berbagai aspek yang dinilai yang bisa membuktikan keberhasilan metode atau sarana bahan ajar tersebut, diantaranya yaitu pemahaman siswa, keaktifan di ruang kelas saat proses pembelajaran, kemampuan bertanya, dan juga kemampuan siswa untuk menjelaskan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas Tadris Biologi C semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal dengan wilayah kajian kualitas sarana belajar. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.